sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang beasiswa. Setelah kita menyelesaikan pendidikan formal menengah atas, dalam hal ini SMA sederajat, kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kita bisa bekerja atau berkuliah. Nah, orang-orang yang bekerja ini bekerja berdasarkan kemampuan yang mereka miliki saat mereka sedang berada dalam bangku sekolah. Ada yang menjadi content writer, ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi programmer, desainer grafis, ada juga yang menjadi kasir, ada juga yang berwirausaha, wira swasta, atau melamar pekerjaan-pekerjaan tertentu yang sesuai kemampuan mereka. Ada juga yang melanjutkan pendidikan mereka menuju pendidikan tinggi untuk mengejar cita-cita mereka yang lebih tinggi, yang menjadi dokter atau arsitek atau ilmuwan. Nah, di Indonesia sendiri, universitas ini menjadi incaran banyak lulusan SMA di Indonesia. Kita sudah tahu ada yang namanya Universitas Indonesia, kemudian ada Universitas Gadjah Mada, kemudian ada TELU atau Telkom University, kemudian BINUS, lalu ITB, dan masih banyak lagi. Namun yang disayangkan, banyak sekali masalah-masalah yang menimpa oleh lulusan SMA yang memilih untuk berkuliah. Salah satunya adalah biaya keuangan. Nah, beasiswa di sini hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah keuangan yang dialami oleh lulusan-lulusan SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Masalah-masalah dari biaya ini bermacam-macam. Ada yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya kuliah, atau mungkin anaknya sungkan untuk meminta uang pada orang tuanya untuk kuliah. Beasiswa ini hadir sebagai penolong mereka yang kurang mampu dan mereka yang ingin berusaha dalam menerima bantuan dan memperoleh keringanan biaya agar kehidupan kuliah mereka menjadi lebih baik dan prestasinya meningkat. Menurut KBBI, beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Nah, jenis beasiswa itu kebanyakan ada dua yang diambil. Ada yang fully funded, yaitu dibiayai sepenuhnya oleh pihak penyedia beasiswa, mulai dari biaya administrasi, biaya perkuliahan, hingga biaya hidup. Dan juga partial funded, mungkin hanya dibiayai biaya kuliahnya, sementara biaya hidupnya dia bekerja sendiri, mengambil kerja sampingan, ataupun hanya dibayari 50% mungkin, atau 70% dari biaya administrasi perkuliahan. Pihak penyedia beasiswa ini ada banyak, mulai dari pemerintah negeri, pihak swasta, lembaga, organisasi, maupun perusahaan. Nah, siapa saja orang-orang yang berhak menerima beasiswa? Tentunya orang-orang ini haruslah berusaha sekuat tenaga. Siapapun boleh, asalkan dia berusaha dan ikhtiar. Di Indonesia sendiri, ada suatu bantuan pendidikan yang telah terkenal dan populer di kalangan mahasiswa, yaitu beasiswa bidik misi. Walaupun bidik misi bukanlah beasiswa, karena beasiswa itu sendiri sasarannya adalah sebagai hadiah, sebagai apresiasi terhadap suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memperoleh beasiswa tersebut. Nah, bidik misi ini mengincar dan menargetkan orang-orang yang kurang mampu untuk membayar kuliah. Durasi penerimaan beasiswa bidik misi ini adalah 8 semester. Nah, beasiswa untuk berkuliah di luar negeri juga banyak sekali. Ada yang namanya beasiswa Monbuka Gakushou atau yang disingkat MAX, yaitu program beasiswa yang dijalankan oleh pemerintahan Jepang. Kemudian dari Jepang juga ada beasiswa Mitsui Busan. Nah, kita mengenal Jerome Pauline dari channel YouTube Nihongo Mantabu. Nah, beliau adalah salah satu penerima beasiswa Mitsui Busan. Kedua beasiswa ini diberi tunjangan hidup dan juga ditanggung biaya kuliahnya selama durasi perkuliahan, ditambah sekolah bahasa selama 1 tahun. Ada juga bantuan dari negeri ginseng atau Korea Selatan, yaitu KGSP, yaitu Korean Government Scholarship Program. Oke, benar. Nah, tentunya beasiswa itu diambil bagi mahasiswa Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studinya ke Korea Selatan. Dari pemerintahan sendiri ada beasiswa LPDP, yaitu beasiswa untuk
mahasiswa yang ingin melanjutkan studi S2 maupun S3 di luar negeri dibiayai oleh pemerintahan Indonesia. Untuk pelajar SMA sendiri, ada beasiswa yang memberikan bantuan pendidikan kepada penerima beasiswanya. Nah, saya baru menemukan ada 3, yaitu Event Hunter Indonesia dengan beasiswa PPI, Global Field Action dengan beasiswa GYA, dan beasiswa Jadi PNS. Selain itu masih banyak lagi beasiswa yang tersedia. Bisa dicari di kanal Instagram ataupun di sosial media lainnya. Manfaat dari memperoleh beasiswa ini tentu banyak sekali. Salah satunya yang menjadi incaran dan paling penting adalah relasi. Ketika kita menerima beasiswa luar negeri, kita tentunya memiliki koneksi dengan teman-teman dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan banyak negara. Nah, kita juga dapat melakukan pertukaran budaya dengan mereka, sehingga kita dapat meningkatkan sikap, cara kita bersikap, cara kita bertutur kata, perilaku, dan juga personal branding kita. Nah, selain itu, beasiswa juga dapat memperindah dan mempercantik kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup kita. Saat kita ingin melamar suatu pekerjaan, kita tentu membawa kurikulum vitae kita kepada pihak HRD atau Human Resource Development. Nah, saat HRD membaca-baca tersebut dan mengetahui bahwa kita adalah lulusan universitas ternama dengan beasiswa, tentunya perusahaan akan menganggap kita sebagai pribadi yang cerdas dan berwawasan tinggi. Nah, kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang kita lamar tentu akan meningkat. Beasiswa ini juga dapat kita jadikan sebagai motivasi kepada diri sendiri agar terus maju. Kita bisa tanamkan dalam otak bahwa masa sih kita sudah mendapatkan beasiswa, masa masih malas-malasan, masih santai-santai. Banyak loh orang yang ingin mendapatkan beasiswa tetapi tidak mendapatkan dan masih terus berusaha demi mendapatkan yang terbaik. Nah, dari situ kita dapat meningkatkan produktivitas kita dapat meningkatkan value positif, nilai positif dalam diri kita. Nah, beasiswa ini juga dapat dijadikan sebagai motivasi pada orang lain, dapat kita ceritakan manfaatnya kepada masyarakat di sekitar kita supaya mendapatkan hal-hal positif dari dalam diri kita. Nah, dari aura positif, dari cerita positif yang kita ceritakan, yang kita omongkan kepada masyarakat sekitar, tentu hal itu akan membangkitkan semangat dalam diri orang lain untuk terus maju juga seperti kita, sehingga akan timbul daya saing yang sehat dan akan memajukan bangsa Indonesia. Nah, tentunya beasiswa ini memiliki manfaat finansial, yaitu kita akan teringankan biaya kuliahnya. Orang tua pun tidak akan kepikiran kepada anaknya, bagaimana ya anakku di sana, apakah uangnya cukup? Tenang, ada beasiswa yang mengcover semuanya. Nah, untuk masalah keuangan sebenarnya kita pandai-pandai mengelola sendiri dan juga pandai-pandai menambah pemasukan kita. Banyak penerima beasiswa yang melakukan kerja sampingan. Nah, kerja sampingan itu bisa mereka gunakan untuk macam-macam hal, seperti menambah biaya buku tambahan atau mengikuti lomba-lomba gitu. Nah, hal ini berkaitan dengan manfaat beasiswa yang menjadi motivasi, yaitu meningkatkan personal branding atau nilai pada diri kita, bagaimana orang akan memandang diri kita. Banyak jalan menuju sukses, salah satunya adalah melalui beasiswa. Saat kita telah menerima beasiswa, janganlah beasiswa ini digunakan untuk gengsi, untuk sombong ke masyarakat. Weh, saya telah menerima beasiswa, kalian tidak bisa. Jangan. Hal itu tentu akan menimbulkan aura negatif pada orang-orang. Selain itu, janganlah kita setelah menerima beasiswa justru melakukan gaya hidup yang mewah. Sesungguhnya beasiswa itu harus digunakan untuk pendidikan agar diri kita terus maju. Permen harga 500 berbeda dengan gula Jawa. Marilah kita belajar serius, belajar dibantu dengan beasiswa. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.